Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Kami sampaikan progres penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan tanggal 23 April 2020 pada pukul 12.00 WIB. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bekerja berdasar pada arahan Presiden untuk membendung penyebaran COVID-19. Dalam kaitan ini ada dua arahan yang akan kami sampaikan ke depan saudara-saudara saat ini, yaitu yang pertama adalah tentang pengujian sampel secara masif dan pelaksanaan untuk pelacakan kasus secara lebih agresif. Pemeriksaan sampel yang menjadi standar WHO dalam pengelolaan dan pelaporan pandemi COVID-19 adalah pemeriksaan antigen dengan menggunakan metode real-time PCR, bukan pemeriksaan antibodi melalui rapid test. Oleh karena itu, pemeriksaan real-time PCR mempersyaratkan bahwa laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan harus memiliki fasilitas biosecurity level 2 atau BSL 2 atau memiliki BSL kabinet. Pemeriksaan ini membutuhkan reagen dan alat tertentu yang sampai saat ini harus kita datangkan dari negara lain. Seperti kita maklumi, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, maka semua negara di dunia yang terdampak COVID-19 membutuhkan reagen ini. Sementara dihadapkan pada kapasitas produksi reagen ini yang terbatas, maka gugus tugas nasional bekerja keras untuk mencari, bekerja keras untuk menemukan reagen ini di seluruh dunia, dan berusaha dengan segala cara agar negara kita bisa mendapatkannya, agar kepentingan bangsa kita bisa kita penuhi. Kita patut bersyukur bahwa kerja keras gugus tugas nasional memberikan hasil secara bertahap dan secara berkelanjutan untuk mendapatkan reagen dalam rangka memenuhi kebutuhan kita ini. Pada tanggal 16 April kita sudah mendapatkan 10.000 tes. Pada tanggal 19 April, 50.000 tes. Pada tanggal 21 April, 12.300 tes. Dan hari ini akan kita dapatkan lagi 15.000 tes yang saat ini sedang dalam penerbangan dari Korea Selatan ke Jakarta. Kita berharap malam ini sudah tiba. Tanggal 24 April kita akan berharap 400.000 tes juga bisa kita terima. Tugas selanjutnya setelah kita mendapatkan reagen ini adalah mendistribusikan ke seluruh laboratorium yang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga pengujian sampel secara masif bisa kita lakukan. Sehingga pasien dalam pengawasan yang saat ini dirawat di berbagai rumah sakit bisa segera kita periksa. Termasuk pasien konfirmasi positif yang sedang dirawat bisa segera kita ikuti perkembangan laboratoriumnya. Yang kedua adalah tentang komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan kepada semua pihak. Saudara-saudara, pencatatan data menjadi hal yang mendasar dalam pengelolaan pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Data yang dibutuhkan dan kita sepakati adalah data kasus COVID-19 yang sudah dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboratorium melalui pemeriksaan antigen dengan real-time PCR. Bukan pemeriksaan antibodi melalui rapid test dan juga bukan
penjumlahan kasus konfirmasi positif pemeriksaan antigen melalui real-time PCR dengan kasus positif pemeriksaan antibodi melalui rapid test. Sekali lagi, data yang dibutuhkan adalah data yang telah dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboratorium hanya melalui pemeriksaan antigen dengan real-time PCR. Basis data kasus COVID-19 yang sudah dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboratorium melalui pemeriksaan antigen real-time PCR, inilah yang digunakan untuk menyusun dan melaporkan data kasus sembuh dan kasus meninggal karena COVID-19. Dan data inilah yang kami laporkan setiap hari kepada saudara-saudara sekalian. Pencatatan atas ODP dan PDP tetap kami himpun dari tiap-tiap provinsi sebagai data kinerja pemerintah untuk menentukan langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19. Misalnya, sebagai acuan data dalam distribusi APD, sebagai acuan data dalam distribusi reagen, dalam menentukan jumlah kebutuhan relawan, dan lain-lain. Namun bukan bagian dari data pelaporan ke WHO untuk menggambarkan keadaan pandemi ini di tingkat nasional maupun global. Saudara-saudara, kami memaklumi ada beberapa kasus kematian ODP atau PDP. Apabila kasus kematian ini telah terkonfirmasi positif dari hasil tes antigen dengan PCR yang sampelnya diambil sebelum meninggal, maka kematian tersebut akan dicatat sebagai kematian kasus konfirmasi positif COVID-19. Namun, bila tidak terkonfirmasi positif atau negatif hasilnya, atau tidak sempat diambil spesimennya sebelum meninggal, maka kita tidak akan pernah mencatat ini sebagai kasus meninggal karena kasus COVID-19. Pada kasus PDP yang meninggal dan belum terkonfirmasi hasil laboratoriumnya karena belum diambil sampelnya, atau pemeriksaan belum selesai, maka tata laksana pemulasaran jenazah dan pemakaman hendaknya sudah mengantisipasi kemungkinan kemungkinan positif COVID-19. Hal ini penting semata-mata dalam rangka melindungi petugas pemulasara jenazah, melindungi keluarga, dan melindungi petugas pemakaman. Pemahaman ini perlu kita bangun bersama agar transparansi data bisa terwujud. Pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memanipulasi data. Sekali lagi, saudara-saudara, pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memanipulasi data. Justru sebaliknya, akan merugikan dan mengkacaukan kerja keras yang selama ini kita bangun bersama. Data kita bangun secara berjenjang dan terstruktur, sejak tingkat desa, sejak tingkat rumah sakit, sejak tingkat dinas kesehatan kota kabupaten yang merupakan bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat kota kabupaten, yang kemudian diakumulasikan oleh dinas kesehatan provinsi, yang merupakan bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat provinsi, dan akhirnya sampai di tingkat Kementerian Kesehatan, yang merupakan bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat nasional. Kita terus akan melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem pendataan ini. Kementerian Kesehatan dan gugus tugas nasional
berterima kasih kepada berbagai organisasi profesi, para pakar, dan berbagai perguruan tinggi yang telah terus-menerus membantu untuk membangun sistem data yang akan menjadi bahan komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan kepada semua pihak. Saudara-saudara, COVID-19 hanya dapat kita cegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong, melalui upaya menemukan sumber penularan dan mengisolasinya, dan mencegah penularan pada orang lain, terutama kepada kelompok yang rentan kondisi kesehatannya. Kita pahami bersama bahwa pemerintah dan Kementerian Desa sudah barang tentu telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyiagakan desa, menyiagakan kelurahan dan nagari, dengan membentuk relawan di tingkat desa. Pemerintah sudah memberikan arahan untuk bangun dan bentuk relawan sebanyak-banyaknya sebagai patriot bangsa untuk melawan COVID-19, yang akan membantu petugas medis, yang akan membantu masyarakat, untuk mengedukasi, mengajak masyarakat untuk disiplin dan patuh, untuk bersama-sama masyarakat menyiapkan tempat isolasi bagi kelompok-kelompok masyarakat di desa, mengkoordinasikan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa dan Babin Kantipmas, bidan desa, untuk bersama masyarakat membangun desa menjadi benteng pertahanan COVID-19 yang mandiri dan efektif dengan berbasis pada kekuatan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, kami berharap untuk tetap mengikuti informasi yang benar tentang COVID-19. Ikuti portal-portal resmi yang telah diberikan oleh pemerintah, baik di covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp COVID-19, Hello Kemkes, aplikasi online dan layanan telemedicine yang lainnya, serta siaran TVRI dan RRI yang disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta. Data COVID-19 yang kita dapatkan sampai dengan tanggal 23 April 2020 pada pukul 12.00 adalah sebagai berikut. Jumlah laboratorium pada hari ini sampai dengan hari ini yang aktif melaksanakan kegiatan karena tercukupi jumlah reagennya adalah 43 laboratorium. Jumlah spesimen yang diperiksa rapid test PCR-nya adalah 59.935. Jumlah kasus yang diperiksa sebanyak 48.647 orang dengan konfirmasi positif COVID-19 7.775. Konfirmasi positif COVID-19 yang sudah sembuh 960 orang. Konfirmasi positif COVID-19 yang meninggal 647 orang. Pemantauan terhadap ODP sebanyak 195.948 orang dan sebagian besar sudah selesai dipantau dan dalam keadaan sehat. PDP 18.283 orang. Seluruh provinsi telah terdampak dan 267 kabupaten kota terdampak. Kalau kita lihat sebaran pasien sembuh di Jakarta, 326 orang, Jawa Timur 112 orang, Jawa Barat 87 orang, Sulawesi Selatan 80 orang, Bali 50 orang, 55 orang, sehingga total bersama 29 provinsi yang lainnya berjumlah 960 orang. Pertambahan kasus konfirmasi positif hari ini sebanyak 357 orang, sehingga jumlah total menjadi 7.775 orang. Jumlah kasus sembuh bertambah 47 orang, sehingga jumlah total menjadi 960 orang.
Kasus meninggal bertambah 11 orang sehingga menjadi 647 orang. Keberhasilan upaya penanganan COVID-19 sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Kerjasama semua perangkat RT, RW, desa, sampai dengan pelaksanaan isolasi mandiri, baik perorangan sampai dengan kelompok, dan kepatuhan dalam penerapan PSBB. Upaya ini akan terus kita perkuat dengan melakukan penelusuran terhadap kontak dekat yang dilaksanakan oleh otoritas dinas kesehatan setempat yang dibantu oleh aparat pemerintahan setempat, serta pengujian sampel secara masif. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID ini adalah: 1. Tetap tinggal di rumah. Untuk umat Islam, saatnya kita menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarga. Kita tidak pernah tahu siapa di luar rumah yang membawa virus. Banyak orang tanpa gangguan yang tidak bisa kita bedakan dengan mata biasa. Oleh karena itu, jangan bepergian, jangan mudik. Pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari. Perjalanan kita tidak aman, akan sangat mungkin kita bertemu dan terpaksa kontak dekat dengan orang tanpa gejala atau orang dengan gejala ringan saat di kendaraan, saat di terminal, di stasiun, di rest area, atau mungkin di toilet umum sepanjang perjalanan kita. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang membawa virus ini, tanpa gejala, atau dengan gejala yang ringan, karena kita berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19. Dan ini akan berpotensi untuk menulari keluarga kita di kampung. Gunakan masker jika terpaksa keluar rumah, dan batasi waktunya jika terpaksa keluar rumah. Hindari kerumunan orang. Jangan naik kendaraan umum yang penuh sesak. Jika membeli makanan, minuman, makan dan minumlah di rumah. Usahakan membeli dengan jasa pengantaran. Segera pulang, sesampai di rumah, lepas masker, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta ganti masker yang baru. Mari kita lindungi kelompok rentan, saudara kita yang berusia lanjut, saudara kita yang berpenyakit kronis, tekanan darah tinggi, kencing manis, kanker, TBC, asma, mereka akan menjadi fatal manakala terinfeksi COVID-19. Saudara-saudara, keberhasilan membendung penularan COVID-19 akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Semakin banyak pasien yang dirawat akan semakin berat beban kita, baik untuk menurunkan jumlah yang sakit ataupun menurunkan jumlah yang meninggal karena COVID-19. Lawan COVID dengan meningkatkan imunitas diri. Sabar, tenang, tidak panik, istirahat cukup dan teratur. Sekali lagi, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Mari kita bergotong royong dan bersatu melawan COVID. Dari pusat sampai ke desa, RT, RW, keluarga. Tetap di rumah, produktif di rumah. Waspadai ancaman demam berdarah. Saat ini kita akan berhadapan dengan meningkatnya demam berdarah. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah bersama keluarga kita. Mari jadi teladan untuk menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan bangsa. Kita yakin Indonesia pasti bisa. Sekian, terima kasih.